Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini aku mau cerita nih. Kemarin temanku ada yang tanya seperti ini. Bapak kan ikut guru penggerak nih. Kira-kira di guru penggerak ada nggak solusi mengenai penanganan kasus bullying dan juga penanaman budaya positif di sekolah? Boleh dong cerita sama saya? Lalu ya aku jawab, ya ada dong. Nanti aku mau diseminasi. Kamu mau ikut gak? Kata dia, ya udah aku mau ikut aja. Dan ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, Selamat Bu. sore. Terima kasih sudah hadir semuanya dalam acara diseminasi Zoom budaya positif di sekolah oleh Pak Muhammad Nurul Huda. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa ya Bapak Ibu, tetap semangat dan Semangat. tetap menjadi calon guru penggerak yang memotivasi semuanya. Amin. Acara Zoom diseminasi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua review materi, yang ketiga sharing dan tanya jawab, yang keempat penutupan. Untuk pembukaan kepada Pak Soleh, saya mohon untuk membuka acara ini dengan doa bersama. Kepada Pak Soleh dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, demi kelancaran acara diseminasi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Soleh. Untuk acara kedua yaitu review materi yang akan dipresentasikan oleh Pak Muhammad Nurul Huda. Untuk Pak Huda dipersilahkan untuk mereview materi budaya positif di sekolah. Nggih. Mohon maaf semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi budaya positif yang saya dapat dari program guru penggerak, yaitu untuk kemajuan sekolah kita bersama. Langsung saja, Bu. Nah, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan budaya sendiri di sekolah, memiliki arti kebiasaan. Maksudnya gimana? Penerapan itu dilakukan di sekolah agar sekolah itu menjadi sekolah yang positif, yang berkembang dan memiliki nilai-nilai positif ketika ada masyarakat yang ingin memasukkan muridnya ke sekolah tersebut. Lanjut. Nah, sebelum dilanjutkan, pasti ada di sekolahan itu budaya-budaya positif, dan orang tua itu pasti ingin agar anaknya menjadi anak yang bermental baik
berkarakter baik dan memiliki motivasi dan inovasi yang baik, sehingga orang tua ketika ingin memasukkan di suatu sekolah mempunyai satu pertanyaan. Apa tujuan saya menyekolahkan anak-anak? Lanjut. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu ada jawaban yang akan kita dapatkan, yaitu karena para orang tua ingin anak mereka itu menjadi manusia yang berbudi luhur, berpengetahuan luas, dan mampu bersaing di masa depan. Lanjut. Nah, setelah ada jawaban dan pertanyaan dan jawaban tersebut, maka sekolah pun berlomba-lomba untuk menumbuhkan karakter positif di sekolahan masing-masing. Caranya, merangkum dari laman resmi Sahabat Keluarga Kemendikbud yang kemarin saya browsing-browsing, ada 5 hal yang bisa membentuk karakter positif sehingga bisa membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang baik. Yaitu yang pertama, gerakan literasi sekolah. Contohnya adalah budaya membaca 5 menit. Itu yang selama ini saya praktekkan. Terus adanya ekstrakurikuler. Kebanyakan anak-anak itu masuk ke suatu lembaga atau suatu sekolah itu karena yang pertama bisa ekstrakurikuler, yang kedua itu teman-temannya. Nah, ekstrakurikuler itu macam-macam juga. Tadi saat saya sharing sama teman-teman, ada yang ekstrakurikulernya itu drum band. Terus ada juga yang apa itu terbang jidor dan lain-lain. Nah, itu bisa menumbuhkan karakter positif buat anak. Terus yang ketiga, dengan pembiasaan awal dan akhir. Maksudnya gimana? Pembiasaan awal saat pembelajaran, ya ketika kita masuk ke kelas itu kita melakukan tegur sapa kepada anak-anak. Kita melakukan apa itu pemanasan. Kalau di pramuka biasanya itu bisa dibuka dengan yel-yel. Kalau di kelas itu biasanya tanya jawab, kabar anak-anak, dan aktivitas ketika di rumah mereka. Terus, dan di akhir pembelajaran, biasanya itu kita tutup dengan tanya jawab hasil dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Mereka bisa tumbuh karena hal seperti itu. Karena apa? Chemistry antara guru dan murid ketika kita saling berbicara, ketika kita saling berbincang, itu bisa terjalin erat. Bahkan saking eratnya, ada juga yang muridnya itu jadi sama gurunya suatu nanti. Untuk selanjutnya yakni yang keempat, pembiasaan perilaku spontan. Nah, pembiasaan perilaku spontan ini gimana? Ya, ketika anak itu misalkan dijegal, biasanya itu kan keluar kata-kata kotor. Nah, kalau di sekolahan saya itu ketika ada anak yang berkata kotor, saat pulang sekolah melakukan membersihkan kelas.
itu karena ada sepakatan dari kita bersama, dari murid juga, terus ketika itu dirapatkan di Dewan Guru juga. Terus yang kelima, menetapkan tata tertib. Nah, tata tertib ini adalah sebagai tolak ukur bagaimana cara kita untuk membatasi anak-anak dalam berperilaku, agar anak-anak itu tahu mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Lanjut. Nah, setelah kita tahu budaya positif itu, baru ini adalah langkah-langkah untuk mewujudkan budaya positif. Yaitu yang pertama, mengetahui posisi kontrol. Nah, untuk posisi kontrol yang paling awal itu penghukum. Penghukum adalah sesuatu tindakan yang mungkin bisa membuat anak-anak jerah, tapi juga bisa membuat anak-anak dendam. Kenapa ini saya taruh di atas? Karena penghukum ini yang sesuatu yang sering dilakukan, padahal itu juga perbuatan yang salah. Contohnya kita sendiri ketika kita dihukum, pasti kita itu merasa sakit hati. Nah, maka dari itu sayukjanya kita itu menghukum dengan cara yang baik. Bagaimana? Ya dengan mungkin membaca surat-surat pendek atau perkalian seperti itu. Nah, efek sampingnya apa ketika kita menghukum? Kalau kita menghukum dengan cara positif, itu mungkin hasilnya positif seperti tadi, perkalian dan lain-lain. Tapi kalau kita menghukum dengan cara misalkan suruh anak-anak lari, suruh push up, suatu saat mereka juga akan dendam. Terus mental mereka itu akan turun karena sering-sering dihukum. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Lanjut, yang berikutnya adalah nomor 3, menjadi teman. Nah, menjadi teman untuk murid itu merupakan suatu budaya positif yang mungkin hanya sebagian orang yang bisa melakukannya. Kadang kan kita itu menjadi guru, terus seolah-olah itu ke muridnya itu, hormati aku, jangan gini. Padahal menjadi teman itu adalah suatu hal yang baik agar kita itu tahu anak ini maunya apa. Tapi pada kenyataannya saat terjun di pendidikan ada sebagian besar itu seolah-olah itu kita guru itu mohon maaf, gila hormat. Kita itu seperti, kamu ini gimana sih gini. Kalau kamu gini. Nah, kata-kata kalau kamu seperti ini, nah itu sebenarnya itu membuat anak itu kata kasarnya ilfil kepada kita. Nah, kalau murid kita sudah ilfil, terus bagaimana cara kita menyampaikan materi? Bagaimana cara anak-anak bisa menerima materi kita? Lawang wasni kita aja sama seperti hantu, sudah takut seperti itu. Jadi materi pasti tidak bisa diterima oleh mereka. Nah, maka dari itu kita harus menjadi teman, berusaha menjadi teman. Nah, menjadi teman itu pun kita itu harus bisa menjaga jarak. Agar apa? Ketika kita itu mungkin ada keperluan di luar,
itu kita itu juga berpesan kepada anak-anak. Anak-anak jangan hanya kepada ketika ada bapak saja perilaku kalian baik, tapi kepada guru-guru yang lain itu juga harus baik karena kita itu sama. Tingkatan kita itu sama, posisi kita itu sama. Jadi yang tua harus menghargai yang muda harus bisa menghormati yang tua. Agar apa? Ketika kita guru menyampaikan materi kepada anak-anak, anak-anak juga bisa menerima dengan baik. Terus menjadi pemantau juga. Nah, maksudnya pemantau ini apa? Pemantau ini kita itu harus juga bisa memantau anak-anak, baik dari ucapan, perilaku, cara mereka bersosialisasi, cara mereka berbicara, entah itu kepada guru, entah itu kepada teman. Kita itu harus selalu memantau. Karena apa? Perkembangan anak itu bisa kita dapatkan ketika kita itu memantau dengan baik. Terus yang terakhir, kenapa ini saya taruh yang terakhir, manajer? Karena jarang yang bisa melakukan, termasuk saya sendiri. Manajer ini mencangkup ketiganya, mulai membuat bersalah, terus menjadi teman, juga bisa menjadi pemantau. Itu adalah sosok manajer. Jadi kita itu selain menjadikan anak itu menjadi pribadi yang baik, mereka itu ketika membuat kesalahan itu tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara memperbaikinya. Terus kita itu juga harus menjadi teman yang siap sedia ketika mereka ingin curhat, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah teman, atau itu masalah pembelajaran mungkin yang mereka belum bisa. Nah, terus setelah itu baru kita memantau mereka, bagaimana perkembangan mereka, bagaimana mereka itu menyikapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, itulah posisi manajer. Lanjut. Bu Dwi ke bawah. Nah, kemudian yang kedua adalah langkah-langkah mewujudkan budaya positif yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, ini saya mengambil contoh dari kelas 1 karena menurut saya ini adalah kelas yang paling humble, paling menyenangkan, dan paling unyu-unyu anaknya. Jadi ini kesepakatan mereka, kita ketika di kelas, saya yang menulis, mereka yang mengusulkan. Seperti sopan. Sopan ini menyangkut sopan kepada teman, sopan kepada guru, juga sopan ketika kita itu berbicara dengan orang yang lebih tua dan sepantaran gitu. Terus yang kedua, saling menghargai. Kata mereka itu bilang, kan anak kecil itu bilangnya gini, Pak, kalau Pak ngilok nih jenenge bapakku. Nah, sekarang ini kan banyak di sekolahan-sekolahan itu manggil nama anak itu dengan nama orang tuanya. Nah, akhirnya tercipta kesepakatannya seperti ini di kelas 1. Terus lanjut di peduli sesama. Kenapa kok buat peduli sesama? Karena banyak di kelas 1 itu kadang itu ada yang nggak punya pensil, ada yang nggak punya penghapus. Nah, ini ketika ada di kelas itu, terutama kelas 1, ya kita itu sama. Siapa yang punya, siapa yang memiliki, kita itu harus bisa berbagi atau
kata orang Jawa itu gak medit. Nah, dari situ bisa tercipta suatu lingkungan yang baik sehingga mereka untuk yang yang tidak punya, yang belum punya atau mungkin ketinggalan itu merasa dihargai oleh temannya. Terus yang keempat adalah tidak rame. Kenapa kok tidak rame? Saya buat seperti itu karena tahu sendiri kita kalau menerangkan sesuatu pembelajaran ketika rame pasti anak-anak itu pasti kita itu juga merasa powernya itu akan habis dan materi itu akan tidak tersampaikan dengan baik. Ibarat kata itu lintah energi. Nah, anak-anak itu tidak boleh menjadi lintah energi. Jadi mereka membuat kesepakatan seperti ini. Nah, selain itu mereka juga bilang kalau rame-rame itu gak enak, Pak. Terus lanjut, Bu, di langkah yang ketiga. Penerapan mewujudkan budaya positif. Nah, menerapkan budaya positif dengan cara mengajak dan melatih anak untuk mematuhi peraturan sekolah. Di setiap sekolah pasti mempunyai peraturan sendiri. Peraturan di setiap sekolah juga berbeda-beda. Nah, itu tujuannya adalah untuk menanamkan budaya disiplin agar peserta didik itu memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dan bisa menghargai orang lain. Nah, lanjut, Bu. Setelah kita itu membahas tentang budaya positif dan langkah-langkah budaya positif, sekarang kita harus mempertahankan. Ibarat pepatah mengatakan kita itu mudah untuk membeli tapi sulit untuk menjaga. Nah, bagaimana untuk menjaga budaya positif itu tetap baik, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah imbal balik untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh anak didik. Jadi, ketika anak didik itu salah, kita itu tidak langsung menghakimi. Kita itu bisa berbagi ke mereka, kita itu bisa mengetahui apa masalah mereka. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Jadi mereka itu ketika ada yang berbuat salah, pasti mereka itu ada sesuatu yang kurang dari diri mereka. Entah tadi di sekolahan, entah itu tadi di rumah ada masalah dengan ibu gak disangoni, terus bekali kurang, misalkan lauknya harusnya telur diganti tempe, kan itu juga masalah. Nah, setelah kita tahu, baru kita memvalidasi mereka. Ketika kita sudah tahu, terus kita harus bertanya dengan memvalidasi mereka. Kira-kira setelah kamu seperti ini, apa yang harusnya kamu lakukan? Kan kemarin itu saya pernah tanya seperti itu kepada anak-anak. Akhirnya mereka ada yang bilang, itu yang di kelas atas, bilang di kelas 5, bilang seperti ini. Ya sudah Pak, kalau begitu saya akan masak sendiri. Nah, saya dengar seperti itu kadang terenyuh. Ada anak yang mau masak sendiri ketika berangkat ke sekolah. Itu adalah sesuatu hal positif yang mungkin hanya beberapa anak yang
mampu melakukannya. Nah, setelah itu, setelah kita validasi tindakan yang salah dengan seperti itu, akhirnya kita bisa menanyakan keyakinannya. Lanjut ke keyakinannya bahwa ketika kita melakukan hal seperti itu adalah perbuatan yang kurang baik. Dan perbuatan itu pasti ada hal negatif yang akan kita dapatkan. Entah itu nanti kalau marah-marah, misalkan kalau marah-marah dibenci temannya atau yang lain. Terus yang terakhir, tujuan, Bu. Nah, tujuan kita untuk melakukan budaya positif, membiasakan budaya positif itu apa? Agar aktualisasi diri dalam baik itu kita sendiri sebagai guru, baik itu murid, itu bisa tercapai mulai dari pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Terus kita itu juga mendapat penghargaan. Penghargaan itu tidak harus kita dapat dari hadiah yang berbentuk fisik, tapi rasa senang itu juga termasuk pencapaian, termasuk penghargaan. Terus kita juga bisa mendapat status. Status itu dari mana? Ketika ada teman yang pertamanya jauh sekarang menjadi dekat. Terus yang pembelajaran yang sekarang bisa, yang sekarang tidak bisa menjadi bisa. Terus ada lagi tanggung jawab. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, pasti kita bisa bertanggung jawab dengan baik. Yang ketiga adalah sosial. Dengan budaya positif, tingkat sosialisasi kita itu bisa melonjak. Bahkan orang-orang yang jauh itu bisa mendekat dengan adanya budaya positif. Yang keempat, rasa aman. Nah, pasti ketika kita itu membiasakan budaya positif, itu terutama anak-anak yang membudayakan positif, mereka itu pasti mendapat rasa aman. Karena apa? Gak mungkin ada anak yang tidak salah terus langsung digebuk oleh anak yang lain, kecuali anak itu memang jahil. Tapi biasanya kalau kalau anak sudah berbudaya positif, itu pasti ada yang membela. Terus ada yang melaporkan kepada guru. Terus sehingga tingkah laku yang seperti itu yang dilakukan temannya yang mengganggu itu bisa ditangani dengan baik. Yang kelima, fisiologi. Fisiologis itu apa? Ya berhubungan dengan fisik. Mulai dari makan, minum, pakaian. Nah, mereka itu ketika sudah membiasakan budaya positif, mereka itu akan merasa nyaman dengan apa yang mereka pakai, apa yang mereka makan, apa yang mereka lakukan. Yang semulanya pakai telur, terus pakai tempe, pertamanya marah-marah, sekarang tidak marah-marah. Karena apa? Karena ya kebiasaan positif tersebut. Nah, kebiasaan positif itu dilakukan oleh kita, seorang guru, membuat contoh. Jadi, sebelum kita bilang bla 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 kepada anak, kita dulu yang membenahi diri. Kita dulu yang membudayakan positif ini. Membentuk perilaku positif sehingga mereka bisa mencontoh kita. Baik itu dari perkataan, tingkah laku, maupun sopan santun. Bagaimana kita bersikap kepada sesama, bagaimana kita bersikap kepada anak didik. Terutama yang kecil di SD.
kelas 1, 2, 3 itu pasti banyak yang mencontoh kita. Contohnya tadi saat mau istighosa. Ada anak kelas 6, itu ada yang tidak ikut istighosa. Terus kelas 1 bilang, loh Pak, itu loh Pak kok gak ikut kakaknya. Nah, dari situ kita harus tahu bagaimana menyikapi kelas 6 itu agar mereka itu bisa ikut sehingga adik kelasnya bisa mengikuti dan tidak bilang seperti itu lagi ketika kita melakukan suatu kegiatan. Oke, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Kayaknya mumet ya. Penjelasannya rotok blidru. Terima kasih Pak Huda. Terima kasih Pak Huda atas review materinya yang sangat menarik sekali, yang sangat bagus sekali tentang budaya positif. Di sini tadi saya sudah merangkum beberapa pemaparan dari Pak Huda. Untuk Bapak Ibu semuanya, mungkin sekarang sesinya sharing dan tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing. Oke. Pak Suko sudah angkat tangan Pak Huda. Monggo Pak Koko. Monggo Pak Koko. Baik, terima kasih Pak Huda. Presentasinya menarik sekali. Dan mohon maaf kalau saya tadi nggak bisa stabil mengikuti karena memang ada pendampingan di sekolah saya bersama PP-nya. Oh iya. Tadi sempat saya dengar, memang kejadian Pak di kelas saya baru kemarin saya tahu yang memanggil temennya dengan nama bapaknya. Itu satu pertanyaannya, kalau menurut Pak Huda sendiri hal itu baik apa enggak? Kalau nggak baik kenapa? Kalau baik kenapa? Satu. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana caranya yang efektif agar anak tersebut bisa sadar kan manggil dengan nama orang tua itu bikin, mungkin kita sendiri kalau bapak kita dipanggil ke kita itu mungkin ada perasaan yang kurang enak juga. Iya Pak. Gitu. Langkah apa Pak yang Pak Huda ambil gitu? Saya ingin meniru Pak Huda. Gitu. Itu Bu, terima kasih. Dua pertanyaan saya mau diberi masukan ini. Di kelas saya ada yang seperti itu kemarin. Matur nuwun. Terima kasih Pak Koko atas pertanyaannya. Langsung pertanyaan lagi apa langsung menjawab Pak Huda? Langsung mawon. Ditampung dulu. Oh, ditampung dulu. Mungkin ada lagi yang Bapak Ibu yang mau bertanya. Ampun. Niki kalau menurutnya Ini sudah 2 pertanyaan. nggih. Ini memanggil orang tua nggih. Anak itu ketika memanggil temannya dengan sebutan orang tua itu ada sesuatu yang mungkin dia itu gimana nggih? Saya sendiri itu juga sering di sekolahan saya Pak Koko. Nah, cara saya itu menyikapi dengan mendekati mereka. Jadi saya mencoba untuk mengenali mulai dari lingkungan keluarganya gimana, terus lingkungan mungkin dia itu ikut ngaji atau kebaktian kalau yang non muslim, terus lingkungan mereka yang mereka lakukan itu maksudnya itu mereka lingkungan bermain mereka itu di mana. Itu setelah saya mendapatkan itu baru misalkan kayak yang kemarin di SD saya itu ada anak kelas 6 itu tinggalnya sama orang tua. Sama mbahnya kok, orang tua. Sama mbahnya. Dan orang tuanya itu
sudah apa itu sudah meninggal gitu loh. Nah, jadi dia itu sama orang tua sama mbahnya, terus ayahnya nikah lagi. Jadi sama mbahnya. Ternyata ketika saya dekati itu ya dia karena kurang perhatian. Jadi dia itu mencari perhatian dengan cara seperti itu. Nah, cara saya menanganinya adalah ya ketika saya bertemu dengan dia ya bilang, "Saman kenapa sih kok gini? Ojo ta ngilokne orang tua. Misalkan saman dewe gimana? Kalau diilokne wong tuane." Dia itu bisa menjawab, "Lah ora apa-apa, Pak. Orang tua aku wis meninggal." Nah, seperti itu. Kalau malah, waduh, ini sudah hampir parah. Akhirnya ya kayak gitu. Orang tuanya sampean sudah meninggal itu sampean harus apa itu lebih terenyuh karena apa? Yang diharapkan dari orang tua apalagi yang sudah meninggal itu adalah doa dari anak-anaknya. Nah, karena saya di sini guru agama ya bilang seperti itu. Jadi anak soleh, jadi anak yang baik. Caranya Pak, ya ngaji, sampean itu ikut ngaji apa gimana? Terus apa itu? Harusnya itu sampean ikut ngaji, ikut terbangan, ya gitu. Terus kumpulnya juga sama teman-teman yang pokoknya ada teman-teman yang bicara kotor, ojo dilakukan, ojo ditirok nih. Biar sampean itu menjadi anak yang baik. Terus kalau sampean jadi anak yang baik, orang tua sampean lo tersenyum di surga sana. Saya gitu kan itu nangis anaknya, padahal laki-laki. Nangis terus ya meluk saya terus bilang gini, "Ya Pak, saya di rumah mbak saya mbak saya itu nggak ngereken gini-gini." Terus saya tanya usianya berapa. Usianya itu 70-an, Pak. Terus apa itu terus dia itu mbahnya itu juga perempuan. Terus kerjaannya mbahnya apa? Jualan. Nah, kan mbah sampean jualan, sampean apa itu? Bantu enggak Pak. Ya mulai sekarang sampean bantu. Nanti sampean kalau di sekolah juga bisa bawa apa itu jualan-jualannya seperti itu. Jadi dia itu menangis. Terus kadang kalau sekarang kadang malam itu ngajak saya kadang WA gitu. Ya seperti lebih dekat. Dia itu ketika anak yang seperti itu ketika mendapat perhatian lebih, dia itu sebenarnya baik, bahkan bisa lebih baik dari mereka-mereka yang notabene sudah baik. Otak mereka itu cerdas, lebih cerdas dari yang lain. Karena apa? Otak mereka itu digunakan untuk berpikir, mencari sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia. Dan insya Allah untuk ini kan ada lomba nasional GPAI, insya Allah dia juga akan saya ikutkan. Anak yang nakal-nakal seperti itu saya ikutkan karena potensi mereka itu lebih apa itu mudah berkembang daripada yang lain. Mungkin menurut saya itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Huda atas jawabannya yang sangat lengkap dan sangat memotivasi kami semua untuk menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari di sekolah kita semua. Bapak Ibu, untuk waktunya karena sudah mau habis, mungkin ada sharing-sharing lagi. Bagaimana? Apa sudah jelas tadi dari penjelasan Pak Huda tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua karena sudah
mengikuti Zoom diseminasi budaya positif oleh Pak Huda. Dari awal sampai akhir tadi sudah mengikuti dengan baik. Di sini saya refleksikan dari kegiatan tadi adalah yang pertama yaitu mengapa kita harus melakukan budaya positif di sekolah, kemudian cara menumbuhkan karakter positif, kemudian langkah-langkah untuk mewujudkan budaya positif, langkah-langkah mewujudkan budaya positif, serta mempertahankan budaya positif dengan segitiga restitusi, dan yang terakhir, tujuan melakukan budaya positif. Tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Huda sebagai pemapar materi. Untuk pertanyaan tadi sudah sangat jelas, sehingga kita dapat mengaplikasikannya di sekolah. Bapak Ibu semuanya, acara Zoom hari ini kita akhiri dengan penutupan. Mohon Pak Soleh menutup acara Zoom kita pada sore hari ini. Kepada Pak Soleh. Ditutup Pak Soleh. Nah, ditutup. Tutup ini apa? Tutup. Nah, ojo Pak, nggak ketong gandengi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah akhirnya pengimbasan untuk hari ini bisa selesai dengan lancar. Semoga kedepannya kita bisa mendapatkan dan bisa menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing. Amin. Untuk itu, marilah kita sejenak untuk berdoa agar apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan barokah dan manfaat inayah. Berdoa sesuai dengan agama dan jalannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Soleh untuk doa penutupnya. Bapak Ibu semua, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu semua, dan saya mohon maaf apabila saya punya salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda, Terima Bu kasih. Jui, Bu Dewanti, Pak Soleh, Bu Novi. Terima kasih. Terima kasih semua. Nah, setelah itu dia juga berkomentar, ternyata budaya positif itu baik juga ya untuk perkembangan anak didik. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, Huda mohon pamit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.